Woi, Tobi, nge-review apa kita hari ini? Loh, kok jadi why not? Yo, balik lagi sama gue Fat the Brainwash dan Gue Tobi di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini kita akan ngebahas initial review Jordan Why Not 04. Sebenarnya gue agak bingung nih, kenapa tiba-tiba jadi Jordan Why Not 0.4. Padahal tadinya rencananya Tobi tuh mau ngambil Nike PG5. Gimana, Tob? Coba ceritain. Jadi hari itu gue udah sangat bulat untuk mengambil PG5. Oke. Gue udah nyobain, sizing, gue udah lihat, gue udah foto-foto, kasih cover juga. Terus gue ngelirik nih si Why Not 0.4 dengan colorway-nya yang menarik kan. Terus gue cobain, gue pakai jalan apa segala macam. Enak. Gila bro, akhirnya gue mencampakkan PG5. Tapi abas kalian nggak perlu khawatir, PG5 is on the list. On the list. Yoi. Jadi yang pada mintain PG5 nanti pasti akan kita review ya. Pasti lo cop tuh ya PG5. Pasti. By the way, emang lo ambil colorway apa nih? Wah, langsung ambil colorway biar jadi kejutan aja ya buat lu aja ya. Oke. Soalnya kan gue udah ngeliat sendiri. Siap. Oke, sama ngebahas sedikit untuk boxnya. Boxnya. Sebelum kita buka nih. Sumpah boxnya kelihatan premium nggak sih? Keren sih. Gila. Putih emas. Damn Gila, bro. nggak pernah salah sih. Kalau box sudah warna putih terus ada emasnya, kelihatan eksklusif banget. Iya, sisa detail paling cuma tanda tangan sama Gila. logo Jordan pastinya. Udah. Logo Kurang Jordan. lebih gitu aja. Keren sih. Cuman kita buka aja ya. Ya wes lah, sikat. Alright. Lo dulu ambil. Oh ini yang lo ambil. Gokil. Gila nggak tuh? Gimana gua nggak mau goyang. Sadis sih. Buat abas kalian yang nggak tahu, mungkin Ko Ferdi juga masih nggak tahu juga. Untuk colorway ini namanya Photon Dust. Photon Dust. Okay. Yes. Nah, terus habis itu dia udah ada beberapa colorway yang udah rilis, yaitu Family. Ada berapa total? Ada 5 sih. Termasuk Photon Dust ini? Iya, tapi yang total 5 ya. Tapi yang gue lihat di Hoops Indonesia itu cuman ada ini sama yang Family, yang hitam ada goldnya gitu. Oh ini berarti lo belinya di Hoops Indonesia ya? Yoi, gue belinya di Hoops Indonesia. Shout out to Hoops Indonesia. Terus habis itu Dan gue pakai vouchernya one on one gue sama Kak Ogi ya? Yoi. Thank you Kak Ogi, vouchernya kepake banget nih. Udah Tobi beliin Jordan Why Not 0.4. Thank you banget Kak Ogi, special shout out. Tadi colorway-nya ada apa aja? Lo belum sebutin semua tuh? Colorway-nya ya, yang pertama kan yang Family, yang hitam emas. Terus habis itu ada yang ini, yang Photon Dust. Ada yang Upbringing. Upbringing itu cakep juga sih. Terus Upbringing itu ada historinya si Westbrook juga. Sumpah asik banget dong. Dia kayak jersey dia di UCLA, jersey dia di mana. Oh, maksudnya di gambar-gambarnya di sini? Bukan digambar, kayak lu lihat nggak sih kalau misalnya ini kayak unfinished gitu? Oh iya. Jadi tempel-tempel gitu. Ditempel-tempel gitu. Gila sih, parah. Iya. Terus habis itu ada yang Facetasm, itu harganya agak mahal. Khusus Facetasm agak mahal? Iya, lebih mahal. Karena dia collab sama Facetasm. Iya. Kayak yang Air Jordan 1 collab sama Facetasm itu juga mahal parah. Sama satu lagi Trust and Family. Ya, untuk harganya sendiri di 1.979.000, harga yang sangat mirip dan bahkan sama kayak Kyrie. Kyrie 7. Tapi setahu gue dari awal si Westbrook bikin signature shoes memang harganya segitu terus kan? 1.979.000. Ngambangnya segitu sih. Setahu gue segitu terus sih. 1.979.000. Kalau Kyrie kan makin lama makin naik. Iya. Kalau Kyrie dulu awalnya masih 1.718 deh, gue lupa. Tapi kalau si Westbrook segitu aja terus. Secara siluet gila sih ini. Yoi. Dan lu ngeliat ini wild banget nih. Gila, liar bro, liar. Ini tapi gue sukanya nih street banget nih, Top. Kenapa tuh? Jadi kayak banyak coretan-coretan graffiti kan. Yoi, bray. Ini bener-bener wah gila. Gue sih streetball sih demen banget nih kayak gini. Melambangkan dia punya street banget nih, sadis. Terus habis itu kayak banyak banget
yang kayak unfinished gini, kayak lu tahu nggak sih off-white ala-ala? Iya, model-model ala-ala off-white gitu. Iya gitu, kayak ini dijahit. Sekarang mas mau sepatu gitu modelnya. Tapi entah kenapa kalau misalnya Westbrook lebih tuh lebih berani. Iya, lebih berani. Lebih ya sesuai orangnya lah, ya kan. Stylish hancur. What? Ay, parah. Oke lah, kita bahas material sama fitur-fitur yang ada di sepatu ini. Kita mulai dari outsole seperti biasa. Outsole-nya ini kalau gue lihat dia kayak bahannya solid rubber sih ya ini. Solid rubber. Terus udah XDR, dan ini kayak ini ya yang lu bilang traction pattern-nya kayak naps gitu ya? Iya, naps, pentol-pentol gitu. Kayak nasi bro, itu kalau gue bilang. Kayak nasi gitu. Titik-titik gitu. Dan bakalan awet nggak ya buat di outdoor? XDR sih. Tapi cuman ya kalau misalnya pentol-pentol gini takutnya copot-copot gitu. Kayak gue pernah pakai Kobe AD NXT 360. Oh gila, itu sepatu mahal banget. Itu juga zaman belum lonjak naik harganya. Iya bangke. Itu sepatu emang kayak gini juga ininya. Naps juga kayak gini juga. Okay. Dan gimana, awet nggak? Enggak sih. Nggak awet. Tapi itu label XDR nggak waktu itu? Gue lupa. Mungkin ya ini mungkin akan sedikit lebih awet ya karena kan XDR. Tapi we'll see setelah performance review. Terus habis itu dia di-coupled outsole-nya. Jadi depan terus bawah. Oh iya terpisah gitu. Terus habis itu tengah-tengahnya disambungin pakai TPU plate. TPU plate. Ini untuk torsional support. Untuk support telapak kaki. Terus detail-detail yang ada di outsole, logo Jordan pastinya gede banget di bawah. Terus juga dia kayak ngasih lihat highlight bagian, highlight dia punya bagian zoom. Terus ada logo Jordan lagi di situ. Mini terus Jordan. Ada tulisan double stack Zoom Air. Double stack. Dan karena kita udah ngomongin double stack Zoom Air, langsung kita ke midsole. Midsole-nya untuk bagian depan dia pakai double stack Zoom Air seperti yang tadi udah dibahas. Double stack ini harusnya udah pada tahu lah ya. Jadi ini zoom gitu. Jadi double ya? Double bro. Harusnya berasa banget dong, empuk banget nih. Mobile gila dong. Cuman yang gua sayangin adalah gua ngerasa si Westbrook bener-bener nggak tahu sih, nggak suka sama zoom kali ya dia. Kenapa tuh? Why not satu? Kalian kalau misalnya ngikutin ya, itu full length zoom. Oh iya, full length zoom ya. Dari depan sampai belakang. Why not 2? Why not 2 itu cuma di depan doang, tapi satu kayak gini. Oke, masih gede, se-forefoot. And then, why not 3? Why not 3? Sama di forefoot juga ya? Forefoot juga, tapi lebih kecil. Articulated dia. Oh, dipotong 3 bagian kalau nggak salah. Bukan supaya dipotong. lebih... Iya, supaya lebih lentur. Iya, supaya lebih ngikutin pergerakan kaki. Terus masih tiba-tiba satu ini... Tapi ini cuman kayak... stack kecil banget. Kecil banget. Mungkin dia nggak suka kali ya. Makin lama makin kecil porsinya. Bener juga. Lama-lama hilang kali itu zoom. What? Terus untuk foamnya awalnya gue sempat tertipu, gue kira ini pakai Kuslon kan lebih empuk ya. Hah, lo kok lo bisa ngira ini Kuslon? Gue sempat baca-baca kok. Oh gitu? Sempat baca-baca kayak ada yang ngomong itu Kuslon gitu kan. Kayaknya. Iya, terus habis itu pas gue baca lagi biar penyampaian gue tepat ke abas kalian dan nggak kena SP lagi dari Kofedi. Ini pakai Phylon gitu. Phylon midsole-nya juga cukup empuk sih. Gila, gue udah nyobain pas kemarin itu di toko. Gila bro, enak sih. Terus habis itu small detail dia punya midsole itu dikasih grafik-grafik gitu. Iya, ini tuh kayak supaya ini kayak ini bentol-bentol, terus habis itu ada logo Westbrook-nya. Itu tuh yang putih-putih itu. Itu logo Westbrook-nya. Ini logo Westbrook nih. Oh, oke. Logo Westbrook gitu ya. Iya, kayak W sama R gitu. Nah, itu gunanya buat apa? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya untuk menutupi creasing. Oh, oke. Creasing gitu. Terus di bagian belakang midsole sini di bagian belakangnya ada Romawi 4. Romawi 4. Bukan Why Not, ini Romawi 4. Romawi 4 ya maksudnya, kan? maaf. Terus sama ada apa nih? Oh, ada tulisan Air Zoom, and then ada logo Jordan lagi, tapi ini Jordannya sebenarnya yang bagian outsole tadi nih. Jadi dia overlap gitu. Buat ngasih, caging sih. Iya, buat ngasih cage ke midsole-nya. Ada tulisan Why Not 0.4 Collection. Warnanya kayak
stabilo gitu. Iya, stabilo. Terus And small detail, ini ada titik 4 di sini. Nah, titik 4 di mana? Nih, di sini. Ini small detail banget sih. Astaga. Gila, ini 4. Ada 4 titik gitu. Ya Main ampun. 4 biasa. Terus habis itu belakangnya ini sumpah Detail yang sangat nggak kepake sebenarnya ya, tapi ya udahlah. Iya. Terus ini lancip gitu dong. Iya, ini enak nih. Jadi harusnya biar compressionnya lebih mantap sih. iya. Dan lanjut ke upper material. Upper materialnya, kalau di Why Not ini, dia upper materialnya tuh macem-macem. Setiap colorway tuh beda-beda. Untuk yang Photon Dust ini gue suka sih, material si bahan knitnya kelihatan premium. Terus juga sih, gila. enak sih dipegang-pegang gitu. Menurut gue sih bakalan zero break in time sih. Premium ya. Terus juga pastinya ini zero break in time pastinya. Terus habis itu dia banyak banget fuse overlay-nya di bagian depan. Ah iya, fuse overlay. Dan gue demennya nih sepatu banyak multiple layering gitu. Gila sih, jadi parah. Layer-layer gitu ditumpuk-tumpuk gitu kan, ada sepatu yang benar-benar dari depan sampai belakang ya udah satu mesh gitu, satu fabric. Itu bosen gitu. sih, kayak kelihatan murahan banget, tapi kalau ditumpuk-tumpuk gini entah kenapa kalau buat gue kelihatan lebih eksklusif, lebih premium gitu. Juga dari ya. Kotaknya aja udah kelihatan mahal lah. Terus juga secara support kan lebih oke kalau ada tumpukan layering material kayak gitu. Terus habis itu yang gue demen lagi di bagian forefoot ini, dia ada yang bagian yang ditempel-tempel ini tuh ada kayak ketennya gitu loh. Oh enggak, ini jadi punch hole lah, kayak kita bisa bilang ini punch hole yang paling depan. Yang paling pertama itu nyambung sama layering material yang ada di body sampingnya sepatu ini. Dan kalau lu lihat ini dan ada kain nilon lagi ya. Iya, dan buat ada nambahin lockdown sih. Lockdown and support juga nih. Jadi ketika ngencengin talinya ini bakalan bagian samping, lebih ke samping depan lah ini. Iya. Bakalan kenceng nih. Terus nggak cuma bagian depan, di bagian belakang sini juga ada nih. Oh iya. Terus, ada kabel nilon lagi ya. Kabel nilon lagi, tapi bagian dalamnya kayak gokil divariasiin gitu dong. Iya, ada WNZ4, WN gila ini sih. Ini makanya salah satu alasan gua ngambil nih sepatu. Detail-detailnya si sepatu Westbrook tuh emang gila-gila sih, top. Bahkan yang sampai budget modelnya si Jordan Westbrook One Take itu juga detailnya gila banget tuh. Dan gue lagi nungguin yang One Take kedua itu juga, kalau sampai masuk Indonesia pasti review deh itu. Untuk bahan talinya sendiri dia pakai tali yang bulat gitu. Iya. Jadi, tali standar sih ya. Tali standar cuman gitu. Cuman tapi ini sih harusnya aman nih, nggak gampang lepas. Terus habis itu untuk material lidahnya ini paddednya mantep sih. Oh iya? Paddednya mantap. Oh iya, tebel sih ini. Tebel. Terus habis itu di bagian lidahnya ada logo Westbrook. Cuma logonya si Westbrook. Logo Westbrooknya sablonan doang sih. Sablonan. Tapi lumayan emboss lah, lumayan tebel. Setidaknya biar nggak gampang lepas kayak Kyrie lah. Ya. Bangke itu baru sekali pakai udah lepas dong. Sablonannya udah lepas. Kesel gue masih emosi. Padded colornya tebel banget. Tebel banget sih. Banget sih. Apalagi yang di heel-nya itu, mantap kali. Ini buat nambahin lockdown biar heel kalian sama sekitaran ankle juga jadi nyaman. Terus insole standar sih ya. Insole standar, iya. Ada logo Westbrook sama ada angka Romawi 4 tadi sama yang kayak di bagian heel. Terus lanjut ke bagian heel-nya ada pull tab-nya. Pull tab yang ini double pull tab loh dia. Ini ada pull tab yang hitam, ada pull tab yang ini dong. Oh iya. Gue nggak tahu sih ini pull tab juga yang hitam, cuman ya asik juga sih. Ada tanda tangannya di bagian heel. Terus habis itu di bagian pull tab yang hitam ada logo Jordan bagian dalamnya. Terus bagian luarnya ada logo Westbrook, Jordan sama Romawi 4. Dan ini bahan pull tab hitam yang lu bilang ini kayak TPU gitu sih ya. Jadi sebenarnya kayaknya sih untuk ngebantu support juga. Dan heel counter ya, TPU heel counter nggak terlalu tinggi sih, cuman kemungkinan sih nggak terlalu tinggi, nggak sampai atas sih, tapi ya mungkin inilah penggantinya sih yang kayak pull tab hitam. Iya mungkin setengah ke bawah pakai TPU, setengah ke atas pakai yang pull tab yang hitamnya ini.
Oke, gitu aja initial review kita untuk sepatu Jordan Why Not 0.4 ini. Siluetnya sih asik sih, keren asik banget. sih. Tapi kalau untuk casual terlalu bulky sih, cuman ya terlalu juga. basket kalau gue sih nggak, gue nggak, gue sih untuk beberapa abas mungkin ada yang suka kali. iya, ini terlalu basket sih kalau buat casual. Kalau gue sih tapi nggak untuk beberapa suka. colorway. Kalau lu gimana, lu bakal pakai ini buat casual nggak? Mungkin untuk sesekali oke lah. Masih oke ya, lu masih demen ya. Masih oke. Iya. Tapi kalau untuk kenyamanan untuk dipakai seharian sih oke, pasti oke. Asik, bro. Bahan knit kan gitu, terus juga harusnya breathable juga, terus juga pastinya empuk. Masih oke sih kalau buat dipakai seharian gitu. Oke, sekali lagi untuk harga sepatunya sendiri di 1979. Gua belinya di Hoops Indonesia dan special thanks juga buat Kak Augie. Dan kalau abas kalian mau kop sepatu ini nanti bakal ditinggalin linknya di bawah di deskripsi video ini. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support Anak Basket Channel dengan subscribe, like, share, and comment. I'm Ferdi Brainwash and gua Tobi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.